Selamat datang di Prekbun Weekly Devotional. Menjadi murid setiap hari. Saudara, kebingungan adalah salah satu persoalan yang bisa atau malah sering kita hadapi. Atau mungkin justru sedang saat ini kita, saudara dan saya, hadapi. Cari rumah sakit pada penuh semua. Bingung mesti kemana lagi. Cari obat, apotek pada kosong semua. Bingung mesti mengobati dengan apa. Cari kerja, lowongan kerja sangat sedikit. Bingung bagaimana mesti menjalani masa depan. Cari pembeli atau pelanggan sangat sulit karena kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Bingung, mau diapakan bisnis yang terus merugi ini? Saudara, mungkin saudara masih bisa menambah panjang daftar ini. Saudara suka atau tidak suka, kebingungan ini adalah realita yang kita hadapi, bukan? Banyak orang sekarang mengalami kebingungan. Kalau saudara pernah atau sedang mengalami kebingungan, mungkin baik kalau saudara mensyukurinya. Kenapa? Karena itu artinya saudara masih hidup, dan itu saudara masih hidup secara normal, sebagaimana kebanyakan manusia lainnya. Tapi terus-terusan bingung tidak baik. Tidak baik buat saudara. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi imun tubuh kita, bukan? Bagaimana tidak? Orang yang bingung biasanya tidak bisa tidur, gelisah. Dan bukankah kurang tidur, tidak bisa tidur, gelisah, itu akan mengurangi imun kita. Tidak baik juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena membuat mereka tidak bisa tidur juga. Bagaimana mereka bisa tidur jika sebentar-sebentar kita tanyain, jika mereka sebentar-sebentar kita bangunin? Kenapa? Karena kita sedang mengalami kebingungan. Saudara, jika saudara pernah atau sedang mengalami kebingungan, saudara tidak sendiri. Pemazmur yang menuliskan Mazmur 121 juga pernah mengalami kebingungan ini. Ia pernah berkata demikian, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Dapatkah saudara menangkap sebuah pengalaman bahwa pemazmur itu sedang mengalami kebingungan? Kebingungan dalam mencari siapa yang bisa atau yang dapat menolongnya. Dari manakah akan datang pertolonganku? Berarti saudara, pemazmur saat itu belum mendapatkan pertolongan. Dari mana akan datang pertolonganku? Oleh karena itu saudara, ia tidak hanya melayangkan matanya ke satu gunung, tetapi ia melayangkan matanya ke banyak gunung. Ia mencari pertolongan ke banyak tempat. Pemazmur kebingungan untuk mencari pertolongan. Mungkin seperti orang yang kebingungan karena kondisi darurat yang ia alami. Pertanyaannya begini saudara, bagaimana kita bisa keluar dari kebingungan kita sehingga kita bisa menemukan ketenangan dalam hidup kita? Mazmur dalam Mazmur 121 ini memberikan kepada kita satu kata kunci penting, yaitu percaya. Perhatikan bagaimana pemazmur menuliskannya, saudara. "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Saudara, meskipun pemazmur masih membutuhkan pertolongan, meski pemazmur masih dalam masalah, ia bisa tenang ketika ia meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, bukankah kepercayaan kita dapat membuat kita tenang? Sebagai contoh saudara, ketika kita sakit dan membutuhkan dokter, bukankah ketika kita bertemu saja dengan dokternya, bahkan sebelum kita berkonsultasi, kita bisa lebih tenang dibanding sebelumnya, bukan? Mengapa demikian? Karena kita percaya bahwa dokter tersebut dapat menolong kita. Contoh yang lain, saudara, ketika kita naik pesawat terbang, bukankah kita bisa naik dengan tenang ketika kita percaya kepada maskapai dan pilot yang menerbangkan kita, bukan? Saudara, kepercayaan kita kepada orang saja pada titik-titik tertentu dapat membuat kita tenang.
Apalagi jika kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, jika kita menginginkan ketenangan yang sejati, maka kita perlu menempatkan kepercayaan kita secara tepat. Kita perlu menempatkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas segala-galanya, termasuk hidup dan mati, bahkan kehidupan setelah kematian. Itu sebabnya pemazmur mengakhiri mazmurnya dengan menuliskan demikian, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu artinya kita bisa mempercayakan hidup mati kita kepada Tuhan. Kita bisa mempercayakan kehidupan setelah kematian kita kepada Tuhan. Jika kita hidup, puji Tuhan. Jika kita mati pun, terpujilah Tuhan. Mari kita tempatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya kita bisa menemukan ketenangan yang sejati, karena pertolongan manusia terbatas adanya. Tapi pertolongan Tuhan itu sempurna dan kekal selamanya. Selamat menjalani hari dengan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.